ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendru wote late lo tampak lo yo. Selangkong jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Berhubung kita sedang dalam masa pembelajaran, semoga kedepannya kita dapat selangkah lebih maju di masa yang akan mendatang. Bersama saya Aman selaku moderator kesempatan kali ini dengan tema yang akan kita bahas, yaitu implementasi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan secara tepat dan sistematis. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Yang pertama adalah pengertian kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Kreativitas merupakan cara berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang baru. Kreativitas juga bisa diartikan sebagai ide atau sekumpulan ide berupa pengetahuan atau pengalaman yang berada dalam pikiran manusia yang kemudian digabungkan menjadi hal yang sifatnya kreatif, yang berguna pada dirinya sendiri ataupun orang lain atau organisasi dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada Supardi, mengartikan bahwasanya kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sedangkan menurut Suryana menyatakan bahwasanya kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan juga dalam menghadapi peluang-peluang. Selanjutnya, kreativitas dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Pembagian kreativitas yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pengertian inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Inovasi sendiri bisa berupa ide, gagasan, metode, ataupun alat. Nah, ada dua faktor yang mendorong munculnya inovasi. Yang pertama, faktor personal. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya, pengetahuan, rasa ingin tahu yang besar, dan keberanian mengambil resiko. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, misalnya pengalaman, peluang, atau karena adanya persaingan bisnis sejenis. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai dan berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, mengatur operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Entrepreneur atau wirausahawan atau pengusaha atau wira swasta adalah orang yang mengabdikan diri untuk mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi gagasan dan visi baru
untuk menjadi peluang yang menguntungkan dengan menanggung resiko yang terlibat dalam proses. Hubungan antara kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Inovasi dan kreativitas berhubungan sangat erat. Kreativitas adalah berpikir sungguh-sungguh untuk menghasilkan ide-ide baru untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Sedangkan inovasi merupakan proses pengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang menguntungkan. Proses bereaksi akan menghasilkan awal mula inovasi. Awal mula inovasi itu seperti benih yang harus dipelihara hingga tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Kemampuan wirausahawan akan menentukan keberhasilan bisnis Anda di masa yang akan datang karena mampu mengantisipasi perubahan, baik dari sisi pelanggan maupun lawan. Materi selanjutnya yaitu pengaplikasian kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Para pembisnis dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam usahanya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dunia usaha dan ketatnya persaingan bisnis. Di antaranya, pertama, dengan meningkatkan efisiensi produksi. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, menciptakan pembeda atau ciri khas produk. Salah satu tujuan dari kreativitas dan inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda daripada kompetitor di bidang yang sama. Inovasi pada produk akan membuat produk memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Yang ketiga, kreativitas dalam pemasaran. Saat ini, hampir semua kalangan usia sudah akrab dengan gadget dan sosial media. Dengan kreativitas dan inovasi, kemajuan ini bisa menjadi peluang bagi para pebisnis untuk lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang keempat, yaitu menciptakan pasar baru. Tujuan lain inovasi dalam bisnis juga untuk menciptakan pasar baru di masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas. Berikut ini adalah hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams pada tahun 1986. Yang pertama, mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antar objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu peningkatan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Jika dikembangkan lebih lanjut, kita dapat melihat adanya suatu perspektif yang fungsional dari benda dan orang. Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan akal atau gunakan akal. Penelitian terhadap penggunaan fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Otak bagian kanan dipakai untuk hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri dipakai untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, atau yang keempat, harus hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 틱톡 틱톡